teks prosedur. Materi kita kali ini adalah teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.20 menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Ini peta konsepnya. Teks prosedur itu ada informasi teks prosedur, menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur, kemudian ada mengembangkan teks prosedur. Dari informasi teks prosedur ada pengertian teks prosedur, ada ciri-ciri teks prosedur, dan ada tujuan teks prosedur. Dari pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur itu ada teknik penulisan teks prosedur. Mengembangkan teks prosedur itu ada langkah-langkah. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur ini bisa kiat, dapat juga sebagai tips, bisa juga petunjuk, bisa juga resep dan cara jitu. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu, baik kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu kegiatan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar tercapai tujuan dengan benar. Fungsi dari teks prosedur yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah tahapan apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Struktur teks prosedur. 1. Ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian awal atau pembuka yang berisi tentang pengantar topik yang memiliki tujuan dari hasil akhir yang akan dicapai dalam teks tersebut. Yang nomor 2, langkah-langkah, yaitu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang nomor 3, ada penegasan ulang yang berisi penutup. Ciri-ciri teks prosedur yang nomor 1 ada judul yang ditulis secara jelas. Jadi kita menulis judulnya, ya. Yang kedua, langkah-langkah kerja dijelaskan secara urut. Yang nomor 3, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan atau koheren. Yang nomor 4, bersifat informatif. Yang nomor 5, teks dipaparkan secara terperinci. Yang nomor 6, isi informasi harus bersifat objektif. Nomor 7, informasi yang disampaikan harus bersifat universal atau menyeluruh. Yang nomor 8, bersifat akurat, aktual, dan logis. Jenis-jenis teks prosedur. Yang nomor 1 ada teks prosedur sederhana, yaitu teks berisi langkah-langkah yang sederhana, biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara mengoperasikan setrika. Yang nomor 2 ada teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya cara membuat sambalado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan cara membuat KTP. Yang nomor 3, teks prosedur protokol, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus lutut walaupun berubah tapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya jika kita memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam rebusan air dan tunggu, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Macam-macam kalimat dalam teks prosedur. Satu ada kalimat imperatif, kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Yang nomor 2 ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dan tulisan. Yang nomor 3 ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berhubungan secara kronologis
dengan waktu dan kejadian dari dua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Yang nomor 2, kata imperatif atau kata perintah adalah kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Misalnya, diamkan ubi itu selama 5 menit. Jangan sampai tercampur dengan bahan lain dan lain sebagainya. Perba material yang nomor 3. Dan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubah itu, masukkan ke dalam wadah. Sedangkan perba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Partisipan manusia adalah partisipan atau keikutsertaan manusia pada tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Ada kalimat integratif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah tulisan. Misalnya, sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham? Apakah sudah membacanya? Ada kalimat deklaratif, adalah kalimat yang berisi pernyataan dan fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Yang selanjutnya adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. 1. Tentukan tema jenis teks yang akan dibuat seperti cara melakukan kegiatan. Yang nomor 2, tentukan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerja tersebut. Yang nomor 3, perhatikan secara runtut langkah atau kegiatan secara runtut. Selanjutnya, periksa kembali apakah ada langkah yang harus direvisi demi mendapatkan hasil yang sempurna. Mengembangkan teks prosedur. 1. Menyediakan teks prosedur. Yang nomor 2, menganalisis teks tersebut dan menggunakan kriteria, struktur, dan kaidah. Yang nomor 3, menentukan model pengembangan teks, abstraksi, dan evaluasi. Yang nomor 3, mengubah teks tersebut. Yang nomor 4, merevisi atau menyunting jika diperlukan. Sekian dan terima kasih.